Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Majelis Taklim Yayasan Al-Jannah yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa duduk bersama secara langsung setelah hampir 2 tahun setengah kita libur dari pelajaran kita setiap Sabtu siang pekan kedua membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, tuntunan praktis fikih wanita. Dan kita pada kesempatan kali ini sudah sampai kepada bab yang berkaitan dengan haid. Bab yang berkaitan dengan haid, yaitu pada halaman yang ke-47 dalam buku terjemahannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Ahkamul haid, hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Yang pertama, yahrumu fi halil haid wad'uha fil farji, diharamkan berjima, berhubungan badan pada waktu haid. Ini halaman 44 sudah kita pelajari. Kemudian yang ba, yaitu tatrukul haid as-sawma was-salata fi muddati haidhiha wa yahrumu 'alaiha fi'luha wa yasihhani minha wa la yasihhani minha. Wanita yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa dan sholat selama ia berada dalam masa haidnya. Keduanya diharamkan, dan haid membatalkan puasa dan sholat. Tidak sah wanita yang haid dan nifas untuk mengerjakan puasa dan sholat. Ini juga kita sudah bahas, dan kita masuk sekarang kepada C, halaman 47, yaitu yahrumu 'alal haidhi massul mushafi min ghairi ha'il. Wanita yang sedang haid diharamkan menyentuh Al-Quran secara langsung tanpa alas. Diharamkan menyentuh Al-Quran secara langsung tanpa alas. Baik. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ayat ini kalau kita buka tafsirannya, la yamassuhu illal mutahharun, ayat ini sebenarnya adalah
ayat yang menceritakan tentang para malaikat. Ayatnya berbunyi tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Hamba-hamba yang disucikan di sini maksudnya adalah para malaikat, sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian tidak menyentuhnya, di sini maksudnya adalah Al-Kitabul ladzi fis sama, yaitu kitab yang ada di langit, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ayat ini sebenarnya adalah untuk para malaikat. Ya, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Hamba-hamba yang disucikan di sini maksudnya adalah para malaikat. Kemudian tidak menyentuhnya kembali kepada kitab Al-Lauh Al-Mahfuz, sebagaimana yang ditafsiri oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Tetapi bisa juga ayat ini untuk orang-orang yang di dunia untuk tidak menyentuh mushaf. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ay minal janabah wal hadath, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan dari junub dan hadath. Dari junub dan hadath. Dan haid adalah hadath. Haid adalah hadath. Wa lafzul ayati khabar wa ma'naha talab. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan lafaz dari ayat ini adalah kabar. Kabar maksudnya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Itu kabar, tetapi maknanya adalah perintah. Perintah untuk tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari junub dan dari hadath. Wal muradu bil Qur'ani hahuna al-mushaf. Nah, mereka mengatakan bahwa tidak menyentuhnya yang dimaksud di sini adalah al-mushaf, yaitu buku Al-Quran. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian penulis membawakan walima fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm la yamassul mushafa illa tahir, rawahu an-Nasa'i wa ghairuhu. Dan juga berdasarkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Amr bin Hazm radhiyallahu anhu, yang mana di dalam surat tersebut terdapat tulisan tidaklah menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan selainnya. Nah, ini dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, bahwa tidak ada yang menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci dari junub dan dari hadath. Dan juga berdasarkan dalil yang lain. Ini saya sebutkan dalil ketiga, tidak ada dalam kitab, yaitu sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafara bil Quran ila ardil adu makhafata an yanaluhu al adu. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibawa Al-Quran ke tanah musuh Islam, karena khawatir didapatkan oleh musuh-musuh Islam. Karena khawatir didapatkan oleh musuh-musuh
Islam. Ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya memegang mushaf buku Al-Quran itu wajib suci dari junub dan dari hadas, dan termasuk hadas adalah haid. Nah, kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib, itu cukup. Itu dalil cukup sebagai dalil-dalil bahwa wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf. Wahwa yushbihu al-mutawatiru atau al-mutawatira litalaqqin nas lahu bil qabul. Yang artinya, dan riwayat ini serupa dengan mutawatir karena orang-orang serempak menerimanya. Artinya riwayat yang berbunyi la yamassul qur'ana illa tahir, tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci, maka ini seperti hadis mutawatir dikarenakan para ulama hadis menerima hadis ini. Dikarenakan para ulama hadis menerima hadis ini dan sulit mereka bersepakat untuk berbohong. Sulit mereka bersepakat untuk berbohong. Taib. Kemudian penulis berkata, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhhabul a'immatil arba'ati annahu la yamassul mushafa illa tahir. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, para imam madhab yang 4 berpendapat tidaklah seorang menyentuh mushaf Al-Quran kecuali ia dalam keadaan suci. Suci dari junub dan suci dari hadas. Ya. Nah. Kemudian penulis berkata lagi, wa amma qira'atul haidhi lil Qur'ani min ghairi massil mushafi fahiya mahallu khilafin baina ahli ilm. Wal ahwatu annaha la taqra'ul Qur'ana illa 'inda ad-darurati kama idza khashiyat nisyanahu wallahu a'lam. Adapun wanita yang sedang haid membaca Al-Qur'an tanpa menyentuhnya, maka ini merupakan perselisihan pendapat di antara para ulama. Maksudnya perkara ini terjadi perselisihan di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Sedangkan yang lebih selamat, nah ini Syekh lebih condong kepada pendapat ini, ia tidak membacanya kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti ia takut lupa akan bacaannya. Orang yang memiliki mungkin hafalan Al-Quran, maka dia takut lupa, ya, maka dia diperbolehkan untuk membaca tanpa memegang mushaf. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita perhatikan, ini sedikit saya menyinggung ya, masalah perbedaan pendapat di antara para ulama dalam wanita haid membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Mayoritas para ahli fikih berpendapat haram membaca Al-Quran saat sedang haid sampai suci. Mayoritas para ahli fikih berpendapat haram membaca Al-Quran saat sedang haid sampai bersuci, dan tidak dikecualikan apapun dalam hal itu kecuali yang bersifat zikir, doa yang tidak dimaksudkan untuk membaca, bertilawah, ya, tidak dimaksudkan untuk membaca atau bertilawah. Seperti misalkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan yang lain-lainnya dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dia merupakan keumuman zikir. Nah,
Baru itu boleh menurut mayoritas para ahli fikih. Dan dalil yang dipakai oleh para mayoritas para ahli fikih adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhumul Qur'an wa kana la yahjizu 'anil Qur'an illa al-janabah. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajari Al-Qur'an dan tidak menahan dari mengajari Al-Qur'an terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali keadaan junub. Nah, itu yang beliau akhirnya tidak mengajari Al-Qur'an karena dalam keadaan junub. Taib. Itu kan junub Ustaz, bukan haid. Nah, berarti dikiaskan. Dikiaskan itu artinya dianalogikan dengan junub. Karena junub kata para mayoritas ahli fikih sama dengan haid. Karena junub sama dengan haid. Nah, itu dia. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an." Wanita yang sedang haid dan juga yang sedang junub tidak membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Tetapi hadis ini lemah, ya, karena di dalamnya terdapat perawi yaitu Ismail bin Ayyash yang meriwayatkan dari orang-orang Hijaz, dan riwayat Ismail bin Ayyash meriwayatkan dari orang-orang Hijaz itu adalah lemah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Huwa haditsun dha'if bittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadits." Hadis yang janganlah wanita haid dan junub membaca sedikit pun dari Al-Qur'an, ini adalah hadis yang lemah dengan kesepakatan para ulama hadis. Nah, itu pendapat yang pertama dan dalilnya. Pendapat yang kedua dan dalilnya adalah bahwa boleh wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Boleh wanita yang haid membaca Al-Qur'an. Ini adalah pendapat mazhab Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Alasan yang dipakai ulama yang membolehkan wanita haid untuk membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf adalah al-asl, asal hukum dibolehkan, ya, asal hukum dihalalkan setiap wanita untuk membaca Al-Qur'an, wanita muslimah untuk membaca Al-Qur'an dibolehkan, dihalalkan sampai ada dalil yang melarangnya, dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Laisa fi man'il haidhi minal qira'ati nususun sharihatun sahihah." Tidak ada dalam pelarangan wanita yang haid dari membaca Al-Qur'an dalil-dalil yang jelas dan sahih, enggak ada. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, "Wa ma'lumun anna an-nisaa kunna yahidna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan diketahui bersama bahwa para wanita mereka haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun yanhahunna an qiraatil Qur'an kama lam yakun yanhahunna 'anil dzikri wad du'a. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melarang wanita-wanita haid di zaman beliau itu untuk membaca Al-Qur'an, sebagaimana tidak melarang wanita-wanita tersebut untuk berzikir dan juga berdoa. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya wanita haid asal hukumnya halal dan boleh untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, alasan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an tanpa mushaf adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membaca Al-Qur'an.
dan Allah memuji bagi siapa yang membacanya. Allah menjanjikan bagi siapa yang membacanya pahala yang besar. Ya, dan tidak ada terlarang seorang pun dari hal itu kecuali yang tetap di dalam haknya terlarang untuk membaca Al-Quran oleh dalil, dan tidak ada dalil. Nah, itu dia. Tidak ada dalil wanita yang haid untuk membaca Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan memuji orang yang membaca Al-Quran, menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran. Taib. Yang ketiga yaitu apabila wanita yang haid disamakan dengan orang junub, ini namanya penyamaan dengan sesuatu yang berbeda. Apabila wanita yang haid disamakan dengan wanita junub atau orang junub, maka ini namanya penyamaan yang berbeda. Ya, kenapa? Wanita haid tidak bisa suci kecuali setelah waktunya suci, sedangkan orang junub bisa suci kalau dia langsung mandi. Jadi penyamaan wanita haid dengan junub sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ahli fikih, ini adalah penyamaan yang berbeda. Nah, kemudian sebab yang keempat, wanita haid kalau nggak baca Quran maka hilang hafalannya, tidak dapat pahala yang banyak, karena membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang banyak. Nah, ini ya. Jadi wallahu alam, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa membaca Al-Quran bagi wanita yang haid tanpa mushaf, maka ini diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Naam. Bisa dipahami, Bu? Taib. Mudah-mudahan yang tadi tidak kepanjangan ya. Saya cuma ingin menyebutkan ada khilaf. Lalu pendapat yang kita ambil apa, Bu? Boleh tidak wanita haid dan nifas untuk membaca Al-Quran tanpa mushaf? Boleh tidak? Boleh. Taib. Kemudian sekarang kita baca yang selanjutnya, yaitu D. Yahrumu 'alal haidhi at-tawafu bil bait. Wanita yang sedang haid diharamkan melakukan tawaf di Ka'bah. Nah, wanita yang sedang haid diharamkan melakukan tawaf di Ka'bah. Ini termasuk hukum-hukum haid. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyata lamma hadat, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri, muttafaqun alaih. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid. Ya, ketika beliau haid. Yaitu ketika Aisyah haid. Lakukanlah olehmu seperti apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji. Kecuali janganlah engkau tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Jadi ceritanya ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kan Aisyah radhiyallahu anha ikut haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu di tengah perjalanan Aisyah radhiyallahu anha haid. Ya, di tengah perjalanan Aisyah radhiyallahu anha haid. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa kerjakan semua yang dilakukan oleh wanita oleh orang yang sedang berhaji, kecuali tawaf. Tawaf nggak boleh. Nah, begitu ceritanya. Ya, sampai bersuci. Nah, nanti lanjutan dari cerita ini, ketika Aisyah radhiyallahu anha sudah suci, maka beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa
bisa tawaf. Ya, karena beliau sedih tidak bisa umroh. Tidak bisa umroh. Hajinya bisa, umrohnya tidak bisa. Makanya beliau akhirnya ditemani oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, adik beliau, untuk mengambil miqat atau keluar ke tanah halal untuk berihram. Nah, itulah yang sekarang dikenal dengan Tan'im, Masjid Tan'im, atau dikenal dengan Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ingin seperti Aisyah radhiyallahu anha mengulang umrah atau mengerjakan umrah dari Tan'im, dari tanah halal, harus keadaannya seperti Aisyah. Yaitu apa, Bu? Haid. Nah, adapun sebagian orang-orang yang pergi ke Tan'im untuk mengulang umrah, maka pendapat yang lebih kuat ini tidak disunnahkan. Ini tidak disunnahkan. Taib. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, lanjut. Yahrumu 'alal haidhi al-labthu fil masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidhin wala junubin. Rawahu Abu Dawud. Wanita yang sedang haid diharamkan berada di dalam masjid. Maksudnya berdiam, duduk di dalam masjid. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innal masjida la yahillu li haidhin wala junub. Sesungguhnya masjid itu tidak halal bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang junub berhadas besar. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innal masjida la yahillu li haidhin wala junub, rawahu Ibnu Majah. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Taib. Kemudian permasalahan ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Apakah wanita yang sedang haid dia tidak diperbolehkan duduk di masjid sama sekali? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan pendapat imam yang empat dari pendapat mazhab imam yang empat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan tidak boleh wanita yang haid berdiam di masjid. Ini kesepakatan mazhab fikih yang empat. Dan dalil-dalil yang mereka pakai diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati tempat salat, yaitu masjid, dalam keadaan kalian mabok sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Dan juga janganlah orang yang junub kecuali dia melewati jalan. Artinya untuk jalan saja sampai wanita yang haid tersebut atau junub tersebut mandi. Sisi pendalilan dari ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa junub tidak diperbolehkan untuk mendekati tempat sholat, yaitu masjid-masjid, kecuali hanya sekedar lewat tanpa berdiam.
Demikian pula haid, karena haid semakna dengan junub. Kata pendapat ini, ya. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain juga yang dipakai oleh mazhab yang 4 atas diharamkannya wanita yang haid berdiam diri di masjid adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, umirna an nukhrijal huyyadha yaumal 'idain. Kita diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang sedang haid pada dua hari Idul Adha, Idul Fitri. Wa dzawatal khudur, dan juga diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang dipingit. Fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum. Dan mereka menyaksikan jamaah, kesatuan kaum muslimin, dan juga doa-doa kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyyadhu an musallahunna, dan wanita-wanita yang sedang haid menyendiri, menjauhi dari tempat-tempat salat kaum muslimin yang sedang salat salat Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kemudian sisi pendalilannya adalah wanita-wanita yang haid tidak boleh berdiam di tempat-tempat sholat kaum muslimin saat sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini pendapat dari 4 mazhab fikih yang 4. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh. Beliau mengatakan wa yajuzu laha al-murur bil masjid min ghairi labthin li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawilinil khumrata minal masjid faqultu inni haidun faqala inna haidataki laysat biyadiki. Qala fil muntaqa rawahul jama'atu illa al-Bukhari. Akan tetapi mereka membolehkan melewati masjid. Nah, sebelum akan tetapi saya ingin menekankan lagi. Jadi tadi itu mazhab fikih yang 4, mengharamkan wanita yang haid berdiam diri di masjid. Tetapi memang ada ulama peneliti yang lain yang mengatakan bahwa boleh. Nah, itu dia. Jadi ini termasuk dari perkara khilaf di antara para ahli fikih, para ulama, ya. Sebagian mengatakan imam yang 4 atau mazhab fikih yang 4 itu mengharamkan, tapi sebagian ulama peneliti membolehkan, ya. Salah satu alasan yang digunakan untuk membolehkan adalah bahwa wanita yang haid mereka ini tidak ada dalil yang kuat katanya yang mengharamkan untuk wanita haid berdiam di masjid. Adapun dalil tadi hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Abu Daud, maka sebagian ulama melemahkannya. Yang penting kata pendapat yang kedua yang membolehkan wanita haid untuk di masjid adalah tidak tercecer darah haidnya. Itu yang paling utama. Tapi seperti yang sudah kita katakan tadi, mazhab fikih yang 4 mereka mengharamkannya. Allahu a'lam. Nah, akan tetapi mereka boleh melewati masjid tanpa berhenti di dalamnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambilkan aku sorban dari masjid."
Itu sabda Rasul kepada Aisyah. Wahai Aisyah, ambilkan aku sorban di masjid. Aku pun berkata, aku sedang haid. Aku sedang haid. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai dalil bahwa wanita yang haid tidak mengapa berada di masjid. Mengapa? Karena yang paling utama adalah dia bisa menjaga darah haid tersebut agar tidak tercecer. Tetapi yang jelas itu khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Taib. Wala ba'sa an ta'tiyal haidhu bil adhkari syar'iyyati min at-tahlil wa at-takbir wa tasbih wal ad'iyah. Wanita yang sedang haid boleh membaca zikir yang berupa tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tasbih, subhanallah, dan doa-doa. Wa an ta'tiya bil awrad asy-syar'iyyah al-masyru'ah fi as-sabah wal masa' wa 'inda an-naum wal istiqadh. Dan boleh membaca wirid-wirid yang diajarkan, disyariatkan pada waktu pagi dan petang, ketika tidur dan bangun tidur. Ketika tidur dan bangun tidur. Wala ba'sa an taqra'a fi kutubil ilm kat tafsiri wal hadithi wal fiqh. Nah, ini tidak mengapa untuk dibolehkan juga membaca kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan seperti tafsir Al-Quran. Meskipun yang sudah diterjemahkan, tidak mengapa ini dipegang, enggak jadi masalah. Kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih diperbolehkan hal tersebut. Nah, taib. Nah, itu beberapa hukum yang kita bisa ambil dari hukum wanita yang sedang haid. Coba ada tambahannya, saya akan carikan dulu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita tambahkan dari apa yang sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari kan wanita-wanita yang sedang haid itu tidak boleh berjima di kemaluannya, kemudian tidak boleh puasa dan sholat, kemudian tidak boleh menyentuh mushaf, kemudian tidak boleh tawaf di Ka'bah, kemudian tidak boleh berdiam di masjid. Ada 5, ya. Nah, kalau kita tambahkan mentalak wanita saat sedang haid. Nah, apa hukum mentalak wanita saat sedang haid? Haram mentalak wanita saat sedang haid. Ini nanti kita akan baca di dalam kitab talak. Ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, tetapi jika terjadi juga talak wanita dalam keadaan haid, maka jatuh talaknya. Ini pendapat juga kita akan bahas nantinya. Kemudian hukum wanita haid minta khulu'. Maka jawabannya, wanita haid yang minta khulu' boleh dan jatuh talak padanya. Wanita haid yang minta khulu' boleh dan jatuh talak padanya. Nah, ini tambahan ya Ibu atas apa yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian hukum memasak dan membuat adonan bagi wanita yang sedang haid. Maka jawabannya tidak terlarang wanita yang sedang haid memasak, membuat adonan, memasukkan tangannya ke sesuatu yang cair, tidak terlarang. Dalilnya adalah ijma' para ulama, konsensus para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, wala tamtani'u min fi'li syai' minas sana'i wala minat tabkhi wala al-ajni wal khubzi wa idkhal yadiha fil ma'i'at wa hadha kulluhu
muttafaqun alaih wa qad naqala Ibnu Jarir ijma'al muslimin ala hadza. Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di abad ke-7 Hijriah, di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, dan tidak terlarang dari melakukan perbuatan hal-hal yang berkaitan dengan produksi atau memasak atau membuat adonan, kemudian memanggang roti, memasukkan tangannya ke dalam cairan. Ini tidak mengapa, dan ini seluruhnya adalah disepakati oleh para ulama dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari kebolehan kaum muslimin ya untuk melakukan hal itu. Artinya kaum muslimin membolehkan wanita-wanita haid melakukan hal tersebut. Nah, ini juga tambahan dari yang sudah kita pelajari tadi. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kita lanjutkan. Faidah fi hukmi sufrati wal qudrah. Penjelasan tentang hukum sufrah dan qudrah, dalam tanda kurung cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh yang keluar dari kemaluan perempuan, cairan kekuning-kuningan dan cairan keruh. As-sufratu syai'un kas-sadidi ya'luhu sufrah. Artinya sufrah adalah cairan seperti nanah kekuning-kuningan. Ya, cairan seperti nanah kuning-kuningan. Dan qudrah yaitu cairan air yang keruh. Nah, ini dia. Itu namanya sufrah dan itu namanya qudrah. Jadi seperti nanah itu namanya sufrah. Kemudian yang keruh itu namanya qudrah. Sufrah, nanah, qudrah yang keruh. Ya. Fa idza kharaja minal mar'ati qudratun aw sufratun fi waqti 'adatiha fa innaha ta'tabiruhuma haidhan ya'khudhani ahkamahu as-sabiqah. Apabila wanita mengeluarkan qudrah, nanah, keruh atau sufrah seperti nanah pada masa rutinitas bulanannya. Apa yang dimaksud dengan rutinitas bulanannya? Yaitu pada masa kebiasaan haid. Ya, pada masa kebiasaan haid. Maka itu dapat diartikan haid yang berlaku hukum haid seperti yang telah dibicarakan. Ya, yang berlaku hukum haid kalau keluar sufrah dan qudrah pada masa kebiasaan haid. Nah, kemudian setelahnya yaitu wa in kharaja minal mar'a fi ghairi waqtil 'adah fa innaha la ta'tabiruha syai'an wa ta'tabiru nafsaha tahiran. Artinya, dan jika salah satu dari keduanya keluar, yaitu sufrah dan qudrah keluar pada wanita di luar masa rutinitas bulannya, yaitu di luar masa haid, maka itu diartikan sesuatu yang lain, yaitu bukan haid, dianggap istihadhah kah, dan wanita tersebut dianggap berada dalam keadaan suci. Nah, ya, dianggap dalam keadaan suci. Liqauli Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri syai'an. Rawahu Abu Daud. Hal ini berdasarkan perkataan Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, sahabat wanita di zaman Rasulullah SAW. Beliau bercerita, kami tidak menghitung qudrah dan sufrah sebagai sesuatu pada masa suci, yaitu setelah haid. Ya, pada masa suci tidak dianggap apa-apa. Ya sudah, seperti cairan biasa saja. Nah, hadis riwayat Imam Abu Daud. Wa rawahu al-Bukhari duna lafdhin ba'da at-tuhur wa hadha lahu hukm ar-raf' 'inda ahli al-hadits li'annahu yu'tabaru taqriran minan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Bukhari tanpa kalimat setelah suci dari haid.
ya, setelah suci dari haid. Hadis ini dihukumi marfu', yaitu sanad-sanadnya tersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut ahli hadis karena ia dipandang sebagai persetujuan dan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau ada qudrah dan sufrah setelah haid, maka itu tidak dianggap apa-apa. Seperti kencing, layaknya kencing, dibersihkan dan tetap sholat. Wa mafhumuhu anna al-qudrata wa sufrata qabla tuhri haidun ta'khudhani ahkamahu. Dan pemahamannya adalah bahwa qudrah tadi dan sufrah tadi sebelum masa suci dipandang sebagai haid yang masuk ke dalam hukum-hukum haid. Ya, kalau seandainya sebelum masa suci, maka berarti dia dalam masa haid. Maka hukumnya sama dengan wanita haid. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lanjut, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bab tadi, kalau ada yang keluar seperti warna kuning, cairan warna kuning, atau keluar seperti keruh, maka apa bu? Haid atau tidak bu? Haid atau tidak? Tidak jika di luar masa haid. Dan dianggap haid kalau di dalam waktu kebiasaan haid. Ya, gitu ya. Baik, lanjutannya. Faidah ukhra, malladzi ta'rifu bihi al-mar'atu nihayata haidhiha. Penjelasan lainnya, apa tanda yang membuat seorang wanita mengetahui akhir masa haidnya? Apa tandanya? Ta'rifu dzalika binqita'id dam. Wanita dapat mengetahui akhir masa haidnya dengan terputusnya pengeluaran darah. Nah, ini. Pokoknya kalau sudah tidak keluar darah berarti berhenti haidnya. Ya, berarti berhenti haidnya. Tapi nanti ada penjelasan tambahan. Kalau seandainya berhenti darah haidnya masih di masa kebiasaan haid, maka jangan tergesa-gesa untuk menyatakan dirinya sudah suci. Kalau seandainya berhenti darah haidnya masih dalam kebiasaan darah haid, maka jangan tergesa-gesa. Seperti misalkan saya beri contoh, tanggal 1 sampai tanggal 7 kebiasaan haid. Tanggal 3 sampai 4 sampai 5 itu berhenti darahnya benar-benar. Maka jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Sampai keluar lendir putih, cairan putih yang menunjukkan bahwa berhenti darah haid. Atau sampai kita memasukkan kain ke kemaluan sehingga benar-benar kering, tidak ada bercak sedikit pun, maka itu benar-benar suci. Nah, baru pada saat itu dinyatakan dia adalah suci. Tetapi kalau seandainya dia keluar di masa kebiasaan haid, maka jangan tergesa-gesa mensucikan dirinya atau menganggap dirinya suci. Ya, karena perempuan tuh kadang-kadang gara-gara tergesa-gesa akhirnya bingung sendiri. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 7 kebiasaan haid. Tanggal 3 dan 5 sampai 5 itu berhenti darahnya. Nanti tanggal 6 keluar lagi. Bingung dia. Maka pada saat itu jangan tergesa-gesa. Ya. Tapi penulis mengatakan, ta'rifu dzalika binqita'id dami wa dzalika bi ahadi alamatain. Wanita dapat mengetahui akhir masa haidnya dengan terputusnya pengeluaran darah dengan salah satu tanda. Ya. Al-alamatul ula. Tanda yang pertama, nuzulu qissatil bayda
wahia bi fathil qaf. Artinya keluarnya cairan putih yang mengikuti haid. Ma'un abyad yattabi'ul haid yushbihu ma'al jass. Ya, dia adalah cairan putih yang mengikuti haid, menyerupai cairan warna kapur. Warna kafur al-jass. Wa qad takunu bi ghairi launil bayad. Dan terkadang juga tidak berwarna putih. Faqad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwalin nas. Dan terkadang warnanya berbeda pada beberapa keadaan wanita. Ini keluarnya qassatul bayda, yaitu cairan putih, menunjukkan berhentinya darah haid. Al-alamatu tsaniyah, tanda yang kedua, al-jufuf, yaitu kering. Ya, kering. Wa huwa an tudkhila khirqatan au qitnatan fi farjiha, yaitu untuk kering, untuk mengetahuinya dengan memasukkan kain atau kapas ke kemaluannya. Nah, yang saya sebutkan tadi, ya. Thumma tukhrijuha jaffah laisa 'alaiha syai' la minad dam wala minal qudrah ayus sufrah. Lalu apabila dikeluarkannya kering, tidak ada sesuatu baik berupa darah atau qudrah atau sufrah. Ya. Baik, sufrah tadi apa Ibu? Cairan berwarna kuning seperti nana. Qudrah cairan yang berwarna keruh, ya. Nah, itu dia. Baik. Sekarang lanjut. Yang keempat, ma yalzamul haidhu 'inda nihayati haidhiha. Yang artinya apa yang harus dilakukan wanita di akhir haidnya? Apa yang harus dilakukan wanita di akhir haidnya? Yalzamul haidhu 'inda nihayati haidhiha an taghtasil. Di akhir haidnya seorang wanita diwajibkan untuk mandi. Ya. Bi an tasta'milal ma'a bi niyyati taharah fi jami'i badaniha. Dengan menggunakan air dan berniat untuk mensucikan seluruh badannya. Harus niat ini, Bu. Kalau tidak niat, maka nanti tidak dinamakan mandi dari darah haid. Mandi suci tidak dinamakan karena tanpa niat. Jadi harus niat. Niat di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah wa idza adbarat faghtasilu wa shalli, rawahul Bukhari. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apabila datang bulan haid, tinggalkanlah salat, dan bila haid telah berlalu selesai, maka mandilah dan salatlah. Ini jelas ya, hadis riwayat Bukhari. Baik. Wa sifatuhu an tanwiya raf'al hadath an awit taharata lis-salah wa nahwiha thumma taqul bismillah thumma tafidul ma'a ala jami'i jismiha wa tarwi usul sya'ri ra'siha wa la yalzamuha naqdhuhu in kana madfuran wa innama tarwihi bil ma'. Nah, kemudian Syekh menjelaskan tata cara mandinya. Mandi dari suci dari haid, ya. Mandinya bagaimana gitu. Nah, kata Syekh, berniat mengangkat hadas besar. Caranya berniat mengangkat hadas besar atau bersuci untuk sholat. Jadi ini harus ada niat, ya. Berniat mengangkat hadas besar. Dan niat menurut mayoritas ulama fikih adalah termasuk dari kewajiban dalam mandi. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Ya, tergantung niat. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah annal hadits yadullu ala anna hukmal amal la yathbutu illa biniyah. Hadis menunjukkan bahwa hukum amalan tidak tetap kecuali dengan niat. Mau ngapa-ngapain harus ada niat. Hukum amalan apapun tidak tetap kecuali dengan niat. Kemudian sebab yang kedua harus ada niat, bahwa mandi adalah ibadah yang diwajibkan dan tidak akan terlaksana kecuali dengan niat pelakunya saat melakukannya. Nah, maka harus ada niat. Taib, itu yang pertama. Hendaklah dalam mandinya ia berniat mengangkat hadas besar atau bersuci untuk sholat. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu dan sebagainya dengan tujuan yang sama. Kemudian bismillah, ucapkanlah bismillah. Ya. Mengucapkan bismillah para ikhwah dianjurkan hukumnya menurut mayoritas para ahli fikih, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari madhab Hambali mengatakan disunnahkan mengucapkan bismillah saat mandi. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah dari cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yaitu sebagaimana hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dari Ya'la bin Umayyah. Beliau berkata, bainama Umar bin Al-Khattab yaghtasilu ila ba'ir. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mandi dihalangi oleh ontanya. Wa ana asturu alaihi bithawb, dan aku menutup beliau dengan kain. Idh qala Umar ya Ya'la asbub ala ra'si. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai Ya'la, siram di atas kepalaku. Faqultu Amirul Mukminin a'lam. Ya. Lalu Ya'la bin Umayyah mengatakan, iya, saya tahu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, wallahi la yazidul ma'ul sya'ra illa sya'ithan. Fasamma Allah thumma afadha ala ra'sih. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah menambah kepada kepalaku air ini kecuali membuat rambutku jadi tidak teratur. Maka kemudian Umar bin Khattab mengucapkan bismillah. Lalu setelah itu beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi mengucapkan bismillah ini adalah dianjurkan hukumnya, ya, dianjurkan hukumnya. Lalu kalau di kamar mandi yang ada WC-nya bagaimana? Maka tetap ucapkan saja. Karena yang terlarang adalah mengucapkan zikir-zikir saat sedang buang hajat. Sedangkan ini di tempat yang tidak termasuk daripada yang terlarang. Ya. Ucapkan bismillah. Selanjutnya mandi dengan meratakan air ke seluruh badan. Nah, mandi dengan meratakan air ke seluruh badan. Dan meratakan air ke seluruh badan ini hukumnya wajib, termasuk daripada kewajiban mandi. Ya, dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub maka bertoharahlah, bersucilah. Ya, kemudian juga berdasarkan surah An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah, dan tidaklah junub kecuali tidak pula junub boleh untuk berdiam di masjid kecuali kalau hanya lewat sampai mandi.
Dan yang namanya mandi adalah bersuci dengan membersihkan atau menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ya. Dan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalathata akuf wa yufidhu ala ra'sihi thumma yufidhu ala sa'iri jasadihi. Nabi Muhammad SAW kalau mandi beliau mengambil tiga telapak tangan, tiga tanggukan telapak tangan. Kemudian beliau menyiramkannya ke kepala. Lalu setelah itu menyiramkannya ke seluruh tubuh. Nah, ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Dan alirkanlah air ke pokok-pokok rambut kepala. Nah, alirkanlah air ke pokok-pokok rambut kepala. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesunahan di dalam mandi adalah mengalirkan air ke pokok-pokok rambut kepala dan juga menyela-nyela rambut kepala, rambut kepala. Nah, ini termasuk daripada hal yang dianjurkan. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4, bahwa kalau mandi maka alirkanlah air ke pokok rambut kepala, ya, ke pokok rambut kepala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi thalathan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyiramkan air ke kepalanya 3 kali. Kemudian beliau menyela-nyela, ya, mengalirkan air ke rambut kepalanya 3 kali. Taib. Kemudian menyela-nyelanya ini juga kesepakatan mazhab fikih yang 4, terutama ibu-ibu yang rambutnya panjang. Ya, dan ini mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian Nabi Muhammad SAW memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam air, lalu beliau setelah itu menyela-nyela sampai ke kulit kepalanya. Nah, seperti itu ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak harus melepas rambut yang diikat atau dikepang, hanya cukup disiram saja. Ya, hanya cukup disiram saja. Taib. Bagi wanita yang haid tidak wajib untuk melepas ikatan rambut, karena kan biasanya kepangan itu sulit gitu ya. Maka bagi wanita yang haid tidak wajib untuk melepas kepangan rambut atau ikatan rambut. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ahli fikih, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubaid ibn Umair, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bercerita, laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min inain wahid wa la azidu ala an ufrigha ala rasi thalatha ifraghat. Aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, dan aku tidak menambahkan kecuali aku menyiramkan ke kepalaku sebanyak 3 kali. Tidak dibuka kepangannya, tidak dibuka keikatannya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian jika ia mandi dengan menggunakan sidir, yaitu cendana agar wangi, atau bahan pembersih lainnya seperti sampo yang disertakan dengan air, maka itu lebih baik.
Nah, maka itu lebih baik. Baik. Dianjurkan menggunakan kafas yang diberi minyak misik atau minyak wangi lainnya yang ia tempel pada kemaluannya setelah mandi, karena Rasulullah SAW menganjurkan Asma untuk melakukan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita muslimah disyariatkan untuk melakukan hal tersebut. Ya, hal tersebut. Baik, cukup ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya akan tambahkan sedikit. Ya, tadi niat sudah, kemudian menyiram kepada air ke seluruh tubuh, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak. Nah, itu kewajiban menurut sebagian pendapat ahli fikih. Berkumur-kumur dan mengeluarkan air ke hidung, dari hidung, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini termasuk daripada kewajiban mandi, dan ini mazhab Hanafi, mazhab Hambali, ya, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, ya. Karena ini termasuk daripada bersuci. Kemudian yang patut diperhatikan juga adalah menutup aurat saat mandi. Nah, ini juga kewajiban yang tidak disebutkan oleh penulis. Menutup aurat saat mandi, ya. Ini juga kewajiban. Nah, dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari secara muallaq dari Muawiyah bin Abi Haidah, bahwa Muawiyah bin Abi Haidah berkata, "Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar." Wahai Rasulullah, aurat kita apa yang kita biarkan dan apa yang kita tutupi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk." Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak-budakmu. Nah, ini menunjukkan mandi pun harus menutup aurat. Taib. Itu kewajiban-kewajiban sekitar ada 4, ya. Niat, mengenakan air ke seluruh tubuh, kemudian berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, kemudian menutup aurat. Itu kewajiban mandi ada 4. Adapun kesunahan mandi, ya, tadi sudah kita sebutkan, mengucapkan bismillah, kemudian setelah itu menyiramkan air ke kepala, kemudian setelah itu ya, itu yang disebutkan. Tapi saya tambahkan, ya, yaitu membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum mandi, terutama yang baru bangun tidur. Basuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kemaluan. Kemudian yang selanjutnya adalah berwudu sebelum mandi, ya. Kemudian yang selanjutnya memulai bagian kanan sebelum mandi, pada waktu mandi daripada bagian kiri. Kemudian yang selanjutnya adalah mengusap-ngusap. Jadi di pijat-pijat bagian tubuhnya, ya, dipijat-pijat. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib mandinya, itu tertib. Tertib itu adalah artian urutannya sesuai. Nah, kemudian selanjutnya adalah mualat. Mualat itu jangan sampai kering, kepalanya kering baru menyiram tubuhnya, jangan. Ya. Jangan sampai kepala kering baru menyiram tubuhnya, jangan sampai seperti itu. Nah, ini beberapa tata cara mandi dari haid dan juga nifas dan juga junub secara umum, ya. Taib, habis waktunya sudah. Penjelasan penting halaman 53 belum kita bisa lanjutkan karena waktunya habis. Nah, silakan Ibu jika ada ingin bertanya. Kalau kita sedang sholat terus berasa keluar keputihan, apakah harus membatalkan sholat dan mengulangnya atau dilanjutkan saja sholatnya? Jazakumullahu khairan. Kalau seandainya sekarang kita membicarakan apa hukum
lendir putih yang keluar dari kemaluan perempuan. Permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan keputihan itu suci, ada yang mengatakan keputihan itu najis. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah keputihan tidak membatalkan wudu. Ya, tidak keputihan adalah suci, maksud saya. Keputihan adalah suci. Jadi tidak seperti kencing gitu ya. Keputihan suci. Nah, kemudian terjadi khilaf di antara para ulama, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Kita tadi kan membicarakan zatnya keputihan. Nah, sekarang apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumhur ahli fikih mengatakan batal wudunya. Jumhur ahli fikih mengatakan batal wudunya, dan mereka berdalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita yang sedang istihadah untuk sholat di setiap waktu, untuk berwudu di setiap sholat. Untuk berwudu di setiap sholat. Dan istihadah disamakan dengan keputihan dalam hal ini. Nah, seperti itu Ibu. Maka wallahu alam, pendapat jumhur mengatakan batal, ya. Pendapat jumhur mengatakan batal. Tetapi kalau pas dalam sholat, kalau memang belum yakin, hanya keraguan-raguan, jangan dibatalin sholatnya. Ya, jangan dibatalin. Karena kadang-kadang datang keraguan-raguan. Taib, wallahu alam. Jika kita membawa mushaf dalam tas dalam perjalanan dengan mobil atau bis atau kereta api atau pesawat, tasnya kita letakkan di bawah, boleh atau tidak? Yang jelas mushaf itu wajib untuk dimuliakan. Jika meskipun di dalam tas, maka seyogianya kita letakkan di atas, karena dia mushaf, wajib untuk dimuliakan. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya membawa jenazah yang wafat di suatu kota ke kota lain atau negeri lain? Apakah harus dimakamkan di kota tempat wafatnya atau boleh di kota negeri lain? Bagaimana dengan para syuhada pada peperangan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah hukum memindahkan mayit ke negeri lain. Ya, hukum memindahkan mayit ke negeri lain untuk dikubur, ya, untuk dikubur. Maka pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak dipindahkan mayit dari negeri kepada negeri yang lain kecuali karena alasan yang benar. Kecuali karena alasan yang benar, ya. Dan apabila ada alasan yang benar, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, apabila ada alasan yang benar, maka diperbolehkan, tidak mengapa. Alasan yang benar itu seperti apa? Seperti misalkan dikhawatirkan kalau dikuburkan di selain tempat kelahirannya tidak ada yang mengurus, kemudian penguburannya asal-asalan dan seterusnya, ya. Dan semestinya seorang yang meninggal di sebuah tempat dikuburkan di tempat tersebut sehingga segera pengurusan jenazahnya, tidak terlambat, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda asri'u, ya, asri'u fil bersegeralah kalian untuk mengurus jenazah kalian. Jika dia adalah jenazah yang baik, saleh, maka apa sebab kalian menahan dia mendapatkan nikmat kubur? Jika dia adalah jenazah yang buruk,
maka mengapa kalian rela jenazah yang buruk berada di tengah-tengah kalian? Nah, begitu. Tapi jika ada maslahat diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka diwafatkan di mana mereka wafat. Ketika ada yang keluar ke negeri Syam, kemudian wafat di negeri Syam, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, maka diwafatkan di sana. Ya, tidak dibawa jasadnya ke Madinah, ya. Tetapi itu kan dahulu yang mungkin alat transportasi susah. Sekarang alat transportasi mudah. Yang jelas lebih utama dikuburkan di mana dia meninggal. Dan tidak dipindahkan kecuali ada maslahat, kepentingan, dan jangan sampai melambat-lambatkan. Wallahu a'lam. Kalau orang menggibah, menyakiti kita, suatu waktu dia minta maaf secara umum. Pertanyaan, apakah tetap dosa kita terhapus dan hari kiamat kita dapat transfer pahala dari dia? Kita sudah bersungguh-sungguh minta maaf. Kalau orang terpaksa memaafkan kita, apakah dia masih menuntutnya di akhirat? Yang jelas tugas orang yang menghibah minta halal. Ya, nanti urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta halal saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada hadis, man kana indahu li akhihi madlamatun falyatahallal minhu al-yawm. Siapa yang memiliki kepada saudaranya sebuah kezaliman, fi irdin, dalam kehormatannya atau di dalam apapun, maka hendaklah dia minta halal. Tugasnya minta halal. Ya, kalau dihalalkan maka itu adalah sebuah keistimewaan. Wallahu a'lam. Saya men-share kajian ke grup WA keluarga. Apakah itu termasuk menjaga hubungan silaturahim? Karena jarang ketemu dan komunikasi. Paling ketemunya di saat lebaran. Apakah termasuk putus hubungan silaturahim, Ustaz? Apakah yang dimaksud dengan memutus hubungan rahim? Memutus hubungan rahim adalah tidak mau berhubungan. Adapun jarang itu bukan memutus hubungan rahim, tetapi tercela. Ya, yang lebih tercela lagi memutus, tidak mau berhubungan. Tidak mau berhubungan, marah, ya, karena marah, karena sengketa, karena berkelahi, bertengkar, tidak mau berhubungan, itu namanya memutus hubungan rahim. Tetapi kalau jarang, maka ini tercela. Ya, tercela itu maksudnya adalah kurang tepat, kurang baik akhlaknya kalau satu keluarga dengan yang lain tidak saling bertemu, tidak saling mengunjungi, terlalu sibuk dengan dunianya dan seterusnya. Allahu a'lam. Saat wanita sedang junub, belum mandi, hadas besar, dilarang makan dan minum sebelum kita berwudu terlebih dahulu. Kalau kita sudah berwudu lalu kita buang angin, apakah kalau kita akan makan dan minum lagi harus berwudu lagi, Ustaz, sebelum kita mandi hadas besar? Hukum berwudu bagi orang yang junub, ya, jika ingin makan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mandi tidak wajib bagi orang yang junub ketika dia ingin makan, tetapi disunnahkan berwudu jika dia ingin makan. Dan ini adalah kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada an ya'kula aw yanama wa huwa junub tawaddaa." Jika ia ingin makan atau tidur dan dalam keadaan ia sedang junub, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Muslim.
Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang junub tidak tidur kecuali di atas wudu, dan ini anjuran, tidak wajib. Makanya para ulama mengatakan tidak makruh baginya untuk makan dan minum. Ya, jika dalam keadaan junub dia belum berwudu, untuk makan dan minum boleh saja, tidak wajib. Dia hanya anjuran. Ya, bahkan tidak dimakruhkan dia makan dan minum dalam keadaan junub sebelum berwudu. Ya. Apalagi kasusnya tadi, apalagi orangnya suka kentut, nggak makan nanti. Wudu aja. Ya, bagaimana berhubungan badan di kamar mandi? Boleh. Ya. Siapa yang ngelarang? Asalkan jangan di kamar mandi rumah orang lain. Maksudnya kelihatan orang lain. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena kadang-kadang suami istri ini ada fantasi-fantasi tersendiri. Bosan di atas ranjang, di atas lemari dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Datangi lahan cocok tanam kalian sekehendak kalian, kecuali yang terlarang di dubur, mohon maaf. Ya, itu yang terlarang. Saya beberapa bulan belakangan haid saya 14 hari. Tapi hanya keluar seperti flek sedikit-sedikit sekali, sebelumnya hanya 8 hari. Apakah saya mengikuti kebiasaan haid saya yang sebelumnya? Iya, ikuti yang sebelumnya 8 hari. Jangan yang 14 hari. 8 hari. Karena itu yang awal dan itu yang merupakan kebiasaan haid. Wallahu alam. Jika tanggal 1 sampai tanggal 7 kebiasaan haid, lalu tanggal 8 suci, kemudian tanggal 8 sampai tanggal 12 keluar cairan kecoklatan, apakah cairan itu dinamakan termasuk darah haid? Tidak. Itu namanya istihadah. Kunna la na'udul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Kita tidak menganggap sufrah dan qudrah setelah suci sama sekali. Tidak ada hukum haid pada hal tersebut. Allahu a'lam. Saya punya keponakan kuliah di Turki tanpa mahram. Sebelum berangkat saya sebagai tantenya sudah menasihati dan melarang. Namun orang tuanya tetap memberikan izin. Dan sebenarnya kondisi orang tuanya tidak benar-benar bisa membiayai keseluruhan kehidupan anak tersebut di sana. Belum lama ini saya diminta untuk membantu biaya kosnya setiap bulan. Kalau saya menolak, adik saya, yaitu ibu dari keponakan saya, marah, dan yang saya juga takutkan anak ini mencari biaya hidup dari hal yang tidak benar karena situasi yang dihadapinya. Sudah saya sarankan agar anaknya pulang, tapi baik keponakan ataupun orang tuanya tidak mau. Jadi bagaimana hukumnya apabila saya membantu membiayai kos keponakan saya per bulan? Maka jawabannya bantu makan. Jangan bantu untuk belajarnya di sana, bantu makan. Ya, tapi terus menasihati ya agar, dan kemudian ada solusi sebenarnya, dia mencari kos-kosan yang benar-benar asrama, tidak masuk ke dalamnya laki-laki. Ya, adapun perginya sudah ke Turki, ya sudah, itu dia berdosa. Pergi safar tanpa mahram berdosa. Tapi sekarang kan solusinya dia sudah permasalahannya dia sudah di sana. Nah, di sana itu kita carikan tempat yang memang khusus asrama perempuan. Ya, tidak dimasuki laki-laki, maka dia bisa untuk melanjutkan kuliah di sana, terutama kuliahnya di perempuan saja, ya itu lebih utama. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud wanita haid boleh membaca Al-Quran, semua Al-Quran, apa hanya Al-Quran yang ada terjemahannya? Semua Al-Quran tanpa memegang mushaf. Kalau Al-Quran yang ada terjemahannya malah boleh untuk dipegang. Nah gitu ya.
Karena dia bukan mushaf Al-Quran yang murni Al-Quran 100%. Yang terlarang adalah buku Al-Quran yang cuma ada tulisan Al-Qurannya, tidak ada terjemahannya. Allahu a'lam. Apa hukum ketika seorang suami menjatuhkan talak, sedangkan selama rumah tangga tidak ada nafkah batin? Ada penjelasan dari seorang ustadz pernikahannya batil dan tidak perlu menjalankan masa iddah. Mohon penjelasannya. Selama kembali kepada asal hukum. Asal hukumnya kan dia sudah jadi suami istri. Selama itu akad tidak tercabut, maka pada saat itu dia tetap harus melalui perceraian. Dari awal nikah hingga ditalak tidak dijimak. Bertahan rumah tangga hanya 4 bulan. Talak melalui chat WA. Apakah jatuh talaknya? Ini kenapa dijadikan suami laki-laki begini? Hah? Ibu-ibu kenapa dijadikan suami? Hanya melihat apanya ini? Ya, harus dilihat akhlaknya, harus dilihat agamanya. Saya kemarin nulis status di Instagram saya bahwa orang yang orang yang berpendidikan agama, hafal Al-Quran, hafal hadis, kemudian pintar agama, ya, pintar otaknya, itu tidak menjamin dia akan sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena kepintaran agama yang dimaksud mendatangkan kebaikan adalah yang diamalkan. Faham Ibu? Yang diamalkan itu yang mendatangkan kepintaran agama. Adapun yang tidak mendatangkan kepintaran yang kepintaran agama yang tidak mendatangkan amal, maka tidak manfaat. Banyak kok orang-orang misionaris yang hafal Quran, yang hafal hadis. Jadi jangan standar kita mencari mantu yang hafal, yang pintar agama tapi tidak mengamalkan. Nah, apalagi kalau seandainya tidak berakhlak, sudah tidak pintar agama, tidak berakhlak. Ini kok mau-maunya dinikahi. Ya, nah, akhirnya kejadian seperti ini. Kalau seandainya terjadi perkara-perkara seperti ini adalah perempuan yang menjadi korban, ya, menjadi korban. Nah, ini kasihan, ya, kasihan. Coba bayangkan 4 bulan tidak digauli. Ini mau jadi apa? 4 bulan tidak digauli. Dan 4 bulan tidak digauli itu sudah terlambat maksud saya. Seorang perempuan harus mengeluh kepada suaminya, menasihati suaminya. Kalau tidak dia gubris, maka dia keluhkan kepada orang tuanya. Berhak. Kepada mertuanya, kepada orang tuanya, berhak dia adukan. Jangan terlambat. Ya, seperti ini. Karena yang namanya berkeluarga bukan hanya sekedar cantik, ganteng, bukan hanya sekedar kaya, tetapi yang namanya berkeluarga adalah seseorang menafkahi istri, anak, berakhlak yang baik kepada anak dan istri. Itu berkeluarga. Bukan hanya pintar agama, tapi yang mengamalkan agama. Ya, meskipun tidak titelnya tinggi, tapi dia mengamalkan agama. Nah, itu pantas untuk dijadikan suami. Atau dia tidak sekolah agama, tapi dia mengamalkan agama. Nah, ini pantas untuk dijadikan suami. Bagaimana hukumnya minum obat anti haid sementara untuk keperluan umroh? Obat tersebut insya Allah aman Ustaz karena resep dari dokter spesialis kandungan. Jawabannya boleh. Ya, boleh. Asalkan dengan 2 syarat. Yang pertama, harus ada rekomendasi dari ahlinya. Yang kedua, dengan izin suami. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan pendapat bahwa yang tidak boleh menyentuh Al-Quran waktu haid adalah yang mushaf yang di Lauhil Mahfuz, sedang yang kita baca dibolehkan, terutama yang terjemah. Terjemah saya katakan tadi boleh, tidak mengapa. Waktu itu saya umroh, padahal saya sudah menafus. Tiba-tiba saya melaksanakan umroh, keluar darah seperti haid. Apakah sah umroh saya? Jawabannya adalah kalau seandainya darah itu keluar di masa kebiasaan,
berarti tidak boleh dia tawaf. Saya ulangi, kalau seandainya darah itu keluar saat di masa kebiasaan haid, maka berarti tidak boleh tawaf. Ya, meskipun dia anggap bahwa dirinya sudah menafos, karena yang namanya menafos kadang-kadang keluar masih darah haid. Tapi kalau seandainya tidak keluar di masa kebiasaan haid, maka itu darah istihadhah, maka boleh dia tawaf dan melanjutkan umrohnya. Lalu Ustadz, kalau seandainya itu di masa kebiasaan haid dan dianggap tidak boleh tawaf, lalu bagaimana? Kepulangan kami dengan travel tidak bisa ditunggu. Ya, maka jawabannya ya sudah, berarti tidak umroh. Ya, hanya mengunjungi Mekah, Madinah, begitu. Kecuali dia bisa extend, dia bisa menunda kepulangannya, dan itu biasanya agak sulit. Ya. Atau ada dua solusinya. Dia tidak umroh, kemudian dia pulang dalam keadaan dia masih berihram. Nanti kalau suci, dia kembali lagi ke Mekah. Ngajak saya. Ya, untuk membimbing. Ya, gitu. Dia pulang, kembali lagi ke Mekah, kemudian tawaf saja, selesai urusannya. Nah, begitu. Jadi ada dua cara. Nah, makanya tadi kita katakan untuk zaman sekarang boleh menahan obat anti haid. Ya, ini kemudahan dari Allah, asalkan tidak berbahaya dengan izin suami. Berapakah batas waktu nifas, Ustadz? Ini khilaf di antara para ulama rahimahumullah. Wallahu alam, batas waktu nifas tidak ada batasan selama dia ada masa haid. Ya, selama dia ada masa nifas, maksud saya keluar darahnya, maka pada saat itu dia berarti adalah nifas. Ya, ada yang mengatakan 40 hari. Ya, makanya kadang-kadang suami yang istrinya nifas beli mie instan 1 kardus. Itu kan 40 isinya. Ini apa, canda-candaan laki-laki ya. Dia beli mie instan 1 kardus, isinya 40, dimakan setiap hari. Kalau mie-nya habis, berarti waktu nifasnya habis. Dia gempur lagi istrinya. Ya, Allahu alam, pendapat yang lebih dikuatkan, yang hati-hati adalah 40 hari. Ya, 40 hari waktu nifas paling banyak. Setelah itu, jika keluar darah dan itu di masa kebiasaan haid, berarti itu adalah haid. Ya, kalau di luar kebiasaan haid, berarti itu adalah apa? Istihadhah. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud dengan saat mandi menutup aurat? Afwan Ustaz, seperti apa atau batasannya? Menutup aurat di sini artinya adalah tidak terlihat oleh orang lain. Kalau telanjang gimana sedangkan tidak terlihat oleh orang lain? Maka jawabannya boleh tapi kurang layak. Jawabannya boleh tapi kurang layak. Ya, maksudnya yang disebut menutup aurat di sini, misalkan di dalam kamar ini dia kamar mandi, tertutup, tidak terlihat oleh orang lain. Bukan berarti pas mandi harus pakai celana dalam, pakai BH juga, tidak. Ya, seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari Ibu Dina tentang hukum memindahkan kurban, ya, memindahkan kurban di luar orang yang berkurban, di daerah selain orang yang berkurban. Maka jawabannya adalah yang paling utama memang seorang muslim berkurban dan menyembelih kurbannya sendiri, dan itu otomatis di daerahnya dia, karena berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhaha bikabshaini amlahaini fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadhabahahu huma biyadihi." Nabi Muhammad SAW berkorban dengan 2 domba yang berwarna putih dan hitam. Aku melihat beliau meletakkan telapak kakinya di pipi 2 domba tersebut. Kemudian beliau mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, lalu menyembelih dengan tangannya. Nah, ini menunjukkan yang paling utama, seorang muslim menyembelih hewan kurbannya sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan diperbolehkan untuk mewakilkan menyembelih hewan kurbannya, ya, meskipun tidak ada alasan syar'i. Misalkan nih, saya berkurban, saya minta wakilin kepada jagalnya, tolong sembelihannya hewan kurban saya. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih 63 hewan kurbannya, lalu memberikan kepada Ali sisanya, yaitu sekitar 27 sisanya, ya. Nah, ini menunjukkan boleh untuk menyembelih atau menjadi mewakilkan orang lain untuk menyembelih hewan kurbannya. Nah, adapun berkurban di luar daerah orang yang berkurban, maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati Allah, terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ya, terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah. Mazhab Hanafi mengatakan makruh. Mazhab Maliki mengatakan haram. Mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan boleh. Boleh untuk memindahkan hewan kurbannya keluar dari daerahnya. Nah, ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang, ya, memperbolehkan kalau ada hajat keperluan. Ya, ulama-ulama di zaman kontemporer sekarang memperbolehkan kalau ada hajat keperluan. Termasuk hajat keperluannya adalah keperluan daging di sebuah daerah yang jarang berkurban di sana. Ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Dan itu banyak fatwa-fatwa para ulama kontemporer di zaman sekarang. Nah, kalau tidak mau memindahkan hewan kurban juga tidak mengapa. Kalau mau memindahkan juga tidak mengapa, karena ada hajat keperluan tadi. Ya, wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya bersyukur bisa datang kembali ke Yayasan Al-Jannah. Mudah-mudahan ini adalah kajian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mudah-mudahan kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita jauh dari penyakit-penyakit yang menular. Kita cukupkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.